Kepada Romo Guntoro, waktu pengajaran kami persilakan. Terima kasih, Romo. Terima kasih, selamat malam. Semoga berkat rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Merupakan suatu kebahagiaan bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya diundang kembali untuk berbicara mengenai Yohanes Pembaptis selama 3 hari. Maka dalam hari yang pertama ini saya ingin mengundang teman-teman merenungkan misi atau tugas utama Yohanes Pembaptis itu apa. Kemudian hari kedua nanti kita akan berbicara mengenai gaya hidup, mengenai style of life yang tentunya akan sangat menginspirasi kita. Baru kemudian hari ketiga nanti kita akan melihat bagaimana relasi Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Sekarang izinkan saya untuk share dulu. Here we go. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar jelas, Romo. Oke. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Menikmati jalan tol, tapi jalan tolnya dalam tanda kutip ya. Nanti saya jelaskan mengapa saya memilih memilih tema ini atau judul ini. Pertama-tama tentu undangan saya untuk kita semua, perjalanan bersama Yohanes Pembaptis. Lalu ini yang ingin saya bicarakan malam ini, beberapa poin. Pertama, secara singkat kita akan melihat siapa itu Yohanes Pembaptis, yang saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah mengenal dengan baik, sudah membaca kitab suci, khususnya yang berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Tetapi kita akan kembali melihat, menyegarkan kembali. Kemudian misi Yohanes Pembaptis itu apa? Kemudian nanti saya juga mengundang teman-teman untuk merenungkan realitas padang gurun. Kemudian saya tutup dengan closing statement. Oke. Tentu terbuka kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin sharing. Yang pertama, siapakah Yohanes Pembaptis? Sekedar menyegarkan sekali lagi, Yohanes Pembaptis adalah anak dari Elisabet, saudara sepupu Maria, ibu Yesus. Ayahnya Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia yang bertugas di Bait Allah. Oke, ini realitasnya. Siapa Yohanes Pembaptis? Tetapi dari situ adakah yang istimewa? Tentu yang istimewa adalah bahwa sebetulnya kehadiran Yohanes Pembaptis melalui keluarga Zakaria dan Elisabet ini juga melalui sebuah miracle. Sesuatu yang istimewa karena sebetulnya Zakaria dan Elisabet ini sudah memasuki masa sudah tidak muda lagi. Tetapi ternyata mukjizat itu ada. Dan ternyata bagi Allah memang tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Dan menjadi menarik berbicara mengenai Yohanes Pembaptis ketika kita berbicara tentang dibalik kebisuan Zakaria. Ini sekedar mau menegaskan betapa kehadiran Yohanes Pembaptis ini memang mukjizat. Sampai Zakaria meragukan, sampai Zakaria tidak percaya. Bagaimana mungkin istriku bisa punya anak padahal sudah tua dan lain sebagainya. Sehingga cerita dalam kitab suci di mana tiba-tiba Zakaria bisu sampai akhirnya nanti Yohanes lahir ini betul-betul menandakan betapa karya Allah itu luar biasa. Kemudian berbicara mengenai Yohanes Pembaptis untuk pertama kalinya tentu ketika kunjungan Maria ke Elisabet
yang pada kesempatan itu juga sama dalam keadaan hamil. Dan di sana diceritakan dengan begitu indah dalam kitab suci bahwa bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth melonjak dengan penuh sukacita atau dengan kegembiraan menyambut, tentu bukan hanya kedatangan Maria, tetapi Tuhan atau Yesus yang ada dalam kandungan Maria. Jadi ini sebuah cerita yang luar biasa, sebuah divine story atau cerita ilahi, bagaimana mungkin dua bayi dalam kandungan bisa berkomunikasi, bisa digambarkan mereka saling memberikan salam dan lain sebagainya. Dan sekaligus itu juga menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis memang bukan nabi yang sembarangan. Nah, lalu yang terakhir di sini, Yohanes diberi gelar pembaptis karena memang pekerjaannya membaptis. Membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Maka dia disebut pembaptis. Sebetulnya ini hal kecil karena memang kata pembaptis ini hanya sekedar untuk membedakan Yohanes-Yohanes yang lainnya. Tetapi dengan kata pembaptis tentu juga mengarah kepada tugas yang utama Yohanes itu apa. Baiklah, selanjutnya setelah Yesus yang berselisih usia 6 bulan dengan Yohanes pada saat umur 30 tahun dan akan mulai pelayanannya, mulai keluar ke publik untuk berkarya, ia mendatangi Yohanes terlebih dahulu untuk minta dibaptis. Nah, ini juga sesuatu yang sangat krusial dalam karya keselamatan Allah, di mana Tuhan Yesus berkenan hadir untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang semestinya terbalik. Yohanes sendiri menyatakan ketidaklayakannya untuk membaptis Yesus. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus di sini ingin menunjukkan bahwa dengan datangnya dia kepada Yohanes untuk dibaptis, ini semacam penghormatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus menghargai pendahulunya yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Tentu makna pembaptisan Tuhan Yesus banyak hal, tetapi satu hal saja yang ingin saya sampaikan, bahwa di sini adalah sebuah tanda bagaimana Yesus memberikan penghormatan, memberikan tempat, atau sekaligus mengamini bahwa apa yang sudah disiapkan oleh Yohanes ini adalah benar adanya. Nah, ini yang paling penting. Maka kan berkali-kali juga Yesus menyinggung dalam kitab suci, kalau orang tidak percaya kepada Yohanes, impossible untuk mengenal aku atau percaya kepada aku. Jadi memang karya keselamatan Allah di situ terlihat menjadi satu kesatuan. Ada kesinambungan antara prophet atau nabi-nabi sebelumnya, khususnya tentu Yohanes Pembaptis. Berikutnya, Yohanes disimbolkan dengan seorang pertapa yang mengenakan pakaian dari bulu domba yang sedang berkhotbah dan bersanding dengan seekor domba. Nah, ini menggambarkan bagaimana Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus nantinya menjadi sebuah kelengkapan karya keselamatan Allah yang saling melengkapi, saling memberikan dukungan dan saling menghargai, dan dengan rendah hati memberikan tempat satu dengan yang lainnya. Ini yang menjadi sebuah contoh yang menantang bagi kita, karena seringkali meskipun di dalam gereja seringkali ada persaingan, termasuk para romo, antara romo yang baru dengan romo yang digantikan. Kadang-kadang tidak mulus relasinya. Nah, kita memperingatinya tanggal 24 tentu yang akan datang ini, dan tanggal 29 Agustus. Ini yang istimewa. Yohanes Pembaptis adalah satu-satunya santo selain Bunda Maria yang dirayakan di hari kelahirannya. Tanggal 24 itu hari kelahiran Yohanes Pembaptis, sementara 29 itu hari meninggalnya ketika dipenggal kepalanya. Nah, mengapa saya katakan satu-satunya, mengapa istimewa?
Karena memang hanya Bunda Maria dan Yohanes Pembaptis yang dirayakan juga di hari kelahiran. Karena semua santo santa dalam Gereja Katolik perayaannya adalah saat santo santa itu meninggal dunia. Karena bagi Gereja Katolik memang kelahiran yang sesungguhnya ya saat meninggal itu. Tapi Yohanes Pembaptis juga dirayakan hari kelahirannya bersama Bunda Maria, maka ini sungguh menjadi salah satu tanda bahwa gereja Katolik memberikan tempat yang luar biasa kepada Yohanes Pembaptis. Berikutnya, nah ini sebagai pengantar juga, termasuk judul utama dalam permenungan selama 3 hari ini, bahwa ketika saya itu mendengar kata Yohanes Pembaptis, apa yang keluar dari benak saya adalah pernyataan itu. Ia harus makin besar, tapi aku makin kecil, harus makin kecil. Bagi saya ini sebuah moto atau sebuah semboyan dari Yohanes Pembaptis yang bukan hanya berbicara tentang kerendahan hati, tetapi memberikan semangat bagi saya sebagai seorang pastor dan kepada kita semua sebagai orang beriman, untuk menyadari diri bahwa kita itu hanyalah instrumen, hanya alat dari karya keselamatan Allah itu. Kita bukanlah tujuan. Karena ini seringkali menjadi godaan bagi para pemuka agama atau minister of the church atau yang aktif di gereja, bahwa kita itu hanyalah saluran, menjadi channel bagi orang untuk sampai kepada Tuhan Yesus, bukannya kita yang menjadi tujuannya. Karena kadangkala ada orang-orang yang mempunyai karya yang luar biasa, kemudian berhenti kepada dirinya, sehingga tidak memuliakan Tuhan Yesus, malah memuliakan diri sendiri. Nah, ini yang diingatkan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa menjadi seorang nabi, menjadi pelayan Tuhan, itu sekedar menjadi saluran, bukan menjadi tujuan. Baik, sekarang kita masuk ke tugas atau misi utama Yohanes Pembaptis itu apa? Tentu yang pertama dan utama adalah mempersiapkan jalan Tuhan atau jalan orang untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Itu sudah sangat jelas. Tugas utamanya adalah mempersiapkan jalan. Untuk itulah dia hadir beberapa bulan sebelum Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis juga menjadi semacam bridge atau semacam jembatan antara prophet atau nabi-nabi perjanjian lama dengan Tuhan Yesus. Jadi pintu gerbang dari perjanjian lama masuk ke perjanjian baru yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, yang menghubungkan Tuhan Yesus. Oke. Nah, mempersiapkan jalan ini ada beberapa kutipan yang tentunya menjelaskan. Yang pertama dari Matius bab 3 ayat 3 itu, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, jelas. Nah, maka sekarang juga mulai terlihat nih, mengapa saya memilih judul menikmati jalan tol. Karena tugas Yohanes Pembaptis adalah meluruskan jalan. Jalan yang berkelok-kelok, jalan yang tidak rata, jalan yang tidak jelas. Nah, seperti mungkin Jokowi yang membangun jalan-jalan di mana-mana, tentu mengistilahkan jalan tol artinya ya bagi saya ingin mengatakan bahwa Yohanes itu adalah membuat jalan, meluruskan jalan atau menghubungkan antara perjanjian lama dengan Tuhan Yesus, antara Tuhan Yesus dengan umat, dengan kita semua. Nah, nanti jalan tolnya itu akan sangat tampak dalam kutipan Yesaya ini. Dalam Yesaya bab 40 ini menarik. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh, untuk Allah. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup
Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi dataran. Maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan bagi seluruh umat manusia. Nah, ini menggambarkan bagaimana Yohanes Pembaptis mempunyai perjuangan yang luar biasa untuk membuat jalan yang mulus bagi kehadiran Tuhan. Dan ini kan seperti juga pembangunan infrastruktur yang luar biasa kali ini, yang sampai harus membuat rata bukit, harus menembus bukit, harus menutup. Kalau yang jalan tol antara Lampung dan Palembang itu saya pikir banyak biaya untuk meratakan tanah-tanah rawa-rawa. Wah, itu pasti juga banyak dana untuk situ. Nah, maka memang perjuangan Yohanes Pembaptis untuk meluruskan jalan, meratakan jalan, membuat jalan mulus secara rohani, bukan secara fisik lagi, bisa digambarkan betapa sulitnya. Seperti perjuangan orang-orang yang secara fisik membangun jalan harus menembus hutan belantara dan bukit dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, tugas Yohanes Pembaptis adalah membuat jalan. Tetapi ini bukan jalan secara fisik, tapi jalan secara rohani. Maka memang tidak mudah. Maka kita lanjutkan. Tidak mudahnya di mana? Tugas yang utama adalah pertobatan dengan membaptis. Jadi meluruskan jalan. Itu maksudnya adalah mempertobatkan orang dengan membaptis, agar melalui pembaptisan itu mereka akan sampai kepada Tuhan Yesus. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Jadi sangat jelas misi dari dari Yohanes Pembaptis adalah mempertobatkan orang, dan itu tidak mudah di sini. Bahkan sampai mengatakan, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka. Nah, ini kan mempertobatkan orang itu tidak mudah, apalagi konteksnya adalah orang yang tiba-tiba muncul memberikan kata-kata yang seperti ini kepada orang. Ini ibaratnya, ibaratnya tiba-tiba ada orang di sekitar kita tiba-tiba menjadi viral dengan begitu rohani, atau bagaimana mungkin kita, misalnya ini juga, bagaimana mungkin kita bisa percaya itu orang-orang yang halu dengan kerajaan kerajaan Sunda Empire. Tentu kita secara naluri tidak akan percaya itu. Juga masyarakat Israel zaman itu, tiba-tiba muncul ada orang yang hebat dengan kata-kata itu, mengajak bertobat, pasti tidak mudah. Tetapi tentu penyertaan Tuhan akan memungkinkan itu. Kemudian, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini sekali lagi menjelaskan soal pertobatan tadi. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi ini sekedar juga untuk menjelaskan sedikit perbedaan antara baptisan Yohanes Pembaptis dengan baptisan Tuhan Yesus. Kalau Yohanes Pembaptis melulu sebagai makna pertobatan untuk kembali ke jalan Tuhan atau untuk bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Sementara pembaptisan yang sudah kita terima melalui gereja yang merupakan kuasa dari Tuhan Yesus, ketika kita dibaptis berarti kita terlahir kembali dan menjadi anak-anak Allah. Tentu ada banyak makna yang lain. Nah, yang ketiga, ini kan tugas yang ketiga atau misi yang ketiga adalah menjadi suara.
di padang gurun. Ini menarik ini, saya tulis makanya menjadi suara di padang gurun. Kalau menjadi suara di ruang studio jadi penyanyi kan jelas ya. Menjadi penyanyi atau menjadi anggota paduan suara di dalam gereja. Ini menjadi suara di padang gurun. Apa maksudnya kan? Itu. Nah, maka menarik kita lihat sekarang. Pertama, tak cuma ada suara yang berseru-seru, tetapi suara yang menggelegar di padang gurun. Saya ingin menggarisbawahi suara yang berseru-seru, bahkan menggelegar. Kata berseru-seru bagi saya adalah menandakan suatu tindakan yang terus-menerus, suatu undangan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti. Jadi Yohanes Pembaptis ini memberikan contoh bagaimana dia menjalankan tugasnya untuk menjadi suara Tuhan yang tidak pernah lelah, terus-menerus. Meskipun, nah ini dia, di padang gurun, kalau dia di tengah-tengah banyak manusia sih nggak apa-apa. Padang gurun kan daerah sepi, gersang, serba kering, nggak ada kehidupan, nggak ada nggak ada pengharapan. Tetapi dia harus bersuara dalam keadaan seperti itu. Artinya apa? Artinya juga sebetulnya Tuhan menghendaki Yohanes Pembaptis untuk terus-menerus berbuat baik, terus-menerus menyeruakan kebenaran Tuhan, tidak peduli apakah orang ada atau tidak, tidak peduli apakah orang mau mendengarkan atau tidak, tidak peduli apakah orang mau menerima atau tidak. Nah, itu dia sesuatu yang istimewa. Tugasnya adalah menjadi suara yang tidak peduli apakah ada orang diterima atau tidak. Ini menunjukkan cinta Allah kepada manusia yang mencintai unconditionally, mencintai tanpa batas. Karena kalau cinta kita itu kadang-kadang penuh dengan syarat. Aku mencintai dia karena dia baik kepada saya, aku mencintai dia karena cantik, aku mencintai dia karena kaya. Tetapi kalau Tuhan tidak peduli apakah kita kaya atau miskin, cantik atau tidak, kita mencintai Tuhan atau tidak, seperti datangnya hujan atau sinar matahari untuk semua orang. Nah, itulah yang disuarakan juga oleh Yohanes Pembaptis. Lalu padang gurunnya sendiri ini sesuatu yang menarik. Adakah sesuatu yang menarik dari sebuah wilayah yang gersang, tandus, kerontang, seperti padang gurun? Bukankah padang gurun adalah kehidupan tanpa kehidupan, tempat iblis dan kuasa, segala kuasanya, tempat iblis berkeliaran, berseru di tengah ketidakpastian, seakan tidak ada harapan? Nah, disinilah tantangannya. Kita bisa mengartikan ini seperti ini. Dewasa ini mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga mendengar istilah ya. Ini istilah para romo, kadang-kadang juga ada istilah daerah basah. Menjadi pastor paroki di kota besar atau di paroki yang kaya itu dianggap sebagai paroki basah. Sementara paroki-paroki yang di desa atau yang di pegunungan atau yang di hutan itu dianggap sebagai daerah-daerah yang tidak basah. Yohanes Pembaptis mengingatkan para pastor untuk tidak pilih-pilih dalam karya, atau bahkan seharusnya, kalau seharusnya harus memilih, adalah memilih yang sulit. Memilih tempat-tempat di mana orang tidak menyukainya. Nah, seharusnya disitulah kita harus berkarya. Kalau kita berkarya di tempatnya enak, what is the point? Kalau kita menghidupi semangat Yohanes Pembaptis, seharusnya ini menjadi opsi yang utama. Nah, teman-teman, selanjutnya, karena realitas padang gurun ini
sesuatu yang menarik bagi saya, kita akan berbicara khusus tentang realitas padang gurun yang mungkin juga menjadi realitas kehidupan kita. Pertama, padang gurun adalah suatu bentangan panjang kisah hidup sejarah umat Israel. Padang gurun itu kan suatu wilayah yang maha luas seperti lautan. Nah, kalau lautan itu ya udahlah padang air. Nah, ini gurun ini pasir ya, padang pasir ya. Luas. Sepanjang mata memandang cuma pasir doang. Kalau dulu saya di Amerika itu pas musim dingin ya sepanjang jalan atau sepanjang mata memandang cuma es. Nah, ini menggambarkan padang gurun dalam konteks Yohanes Pembaptis adalah padang gurun yang memberikan gambaran bentangan panjang kisah hidup umat Israel yang dalam penantian menantikan Mesias. Setelah melewati banyak zaman melalui banyak nabi-nabi. Nah, ini kayak seperti masuk ke penghujung. Sebelum masuk tanah terjanji, setelah hidup dalam perbudakan di Mesir, umat Israel mengembara di padang gurun. Nah, ini juga bukan hanya mengembara di padang gurun secara rohani, tetapi juga secara fisik untuk umat Israel. Nah, ini menjadi, kita bisa maknai seperti ini. Kehidupan kita seperti umat Israel yang menantikan atau mempersiapkan kehadiran Mesias. Kita juga selalu harus menyiapkan diri. Nah, menyiapkan diri itu bukan hanya kita dalam liturgi punya istilah masa Advent, gitu kan. Masa Advent itu adalah masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Tapi bagi saya, mari kita memasukkan bahwa konteks pesiarahan hidup kita itu adalah juga masa persiapan yang terus-menerus. Maka bisa dimaknai di sini, pesiaran hidup kita ditandai dengan keberanian hati untuk meninggalkan perbudakan dan kuasa dosa. Bagi teman-teman yang merasa kalau orang diperbudak itu hanya orang-orang yang dijajah atau orang-orang yang dikuasai oleh orang lain, kita sebetulnya ketika kita tidak mampu keluar dari dosa, ya kita itu menjadi budak dosa. Nah, ini harus disadari. Kita memang manusia merdeka misalnya, tapi dalam arti tertentu secara rohani, kita itu masih diperbudak oleh kuasa dosa. Nah, karenanya padang gurun adalah panggilan kepada pertobatan bagi kita. Jadi teman-teman melihat padang gurun, memandang padang gurun, atau bahkan mengalami pengalaman padang gurun, mengalami pengalaman padang gurun yang saya maksud adalah pengalaman kering, pengalaman kehausan, pengalaman seolah-olah tidak ada orang yang menerima saya karena sejauh mata memandang cuma pasir doang. Yang kita merindukan oase, merindukan air minum. Nah, itu adalah undangan kita untuk bertobat. Itulah seruan kenabian yang digemakan. Suara di padang gurun yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis adalah suara pertobatan. Yang kedua, realitas padang gurun telah kita yakini bahwa sungguh nyaris tidak ada tanda-tanda kehidupan di sebuah gersang yang sunyi seperti padang gurun. Padang gurun adalah sesuatu yang serba tidak mengenakan. Adakah sesuatu yang dapat diharapkan dari tempat penuh kemustahilan itu? Kalau kita berada di tempat daerah yang subur, daerah yang penuh air, daerah yang menyegarkan, banyak hal bisa diharapkan. Tapi dari tempat yang kering kerontang seperti itu, apa yang bisa diharapkan? Nah, secara rohani kita harus mengingat ini. Dalam siarah hidup ini ada banyak harapan dan jaminan yang telah kita capai dan kita andalkan.
terapi nyanyian padang gurun mengingatkan kita untuk terus mencari harapan terang sejati dalam Tuhan. Karena apa? Meskipun kita dengan iman kita itu memegang teguh jaminan keselamatan, ada harapan, tapi toh dalam kenyataan hidup sehari-hari kita juga kadang-kadang menghadapi persimpangan jalan, kebimbangan, kebingungan. Termasuk juga pada masa pandemi seperti ini, kita hidup dalam ketidakmenentuan. Nah, padang gurun mengingatkan kita untuk terus mencari harapan dan terang sejati dalam Tuhan. Pandemi virus corona juga menjadi padang gurun bagi kita untuk membuktikan sejauh mana iman kita pada Tuhan. Apakah kita masih memegang teguh, masih yakin Tuhan itu bekerja untuk melindungi kita. Selanjutnya, yang ketiga, padang gurun adalah ujian kehidupan. Allah menguji hati dan iman umat Israel. Ada pertarungan sengit antara keyakinan dan keraguan, sukacita dan keluh kesah, kesetiaan dan pengkhianatan. Bahkan sempat mereka berkhianat, membuat lembu dalam emas, patung lembu. Nah, itu kan sempat Moses, Nabi Musa marah karena mereka tidak setia pada Tuhan. Itu menunjukkan juga bagaimana mereka dalam perjalanan padang gurun juga mengalami berontak, keraguan, dan lain sebagainya. Maka teman-teman, pengalaman padang gurun menjadi bagian juga dari kisah kehidupan kita. Kita diundang untuk membuktikan bahwa ketenangan, kesabaran, kesetiaan, tetap menaruh harapan meskipun hampir mustahil. Mesti selalu kita yakini akan selalu unggul dari aneka macam kekacauan, kepanikan, pengkhianatan, penuh putus asa dalam sejarah hidup ini. Bukankah hidup yang ceria, bersinar lahir dari kisah-kisah melewati ujian-ujian kehidupan yang menantang. Nah, saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari tentunya yang jauh lebih senior dari saya yang sudah makan asam garam dalam kehidupan termasuk dalam berkeluarga akan mengamini bahwa setiap kebahagiaan tidak akan terjadi begitu saja, mulus-mulus saja. Pasti melewati aneka macam cobaan, aneka macam tantangan, termasuk saya yakin semua santo-santa, orang-orang suci di dalam gereja, mereka tidak suci ketika mereka lahir atau ketika mereka tiba-tiba begitu menjadi orang yang luar biasa. Tidak. Tentu agak istimewa ketika kita berbicara mengenai Yohanes Pembaptis atau Maria atau Yesus sendiri tentu. Tapi santo-santa yang lain, kayak pelindung saya Agustinus Pati, teman-teman tahu bagaimana masa mudanya dia sangat nakal. Semua santo-santa mengalami masa-masa kegelapan, masa-masa krisis. Tapi kemudian ada pertobatan yang luar biasa yang membuat mereka menjadi terberkati. Selanjutnya, realitas yang keempat atau yang terakhir, sesungguhnya padang gurun adalah jalan Allah sendiri. Jalan Allah sendiri. Andai harus memilih, tentu Israel bahkan tak akan pernah memilih jalan pahit kehidupan di tanah gersang. Jalan penuh kesukaran, hambatan dan tantangan. Israel pasti tak mau masuk ke dalam satu pesiaran hidup penuh keterbatasan yang serba mencekik. Tetapi jalan padang gurun itulah jalan pilihan dan tuntunan Allah sendiri. Jadi teman-teman, menikmati jalan tol, mungkin teman-teman membayangkan, wow, menikmati jalan tolnya Jokowi. Ternyata jalan tolnya Yohanes Pembaptis itu adalah
jalan padang gurun. Atau pada puncaknya, jalan tolnya Tuhan Yesus adalah jalan salib. Maka teman-teman, untuk menikmati jalan Allah sebagai jalan tol, memang harus melewati salib. Harus melewati padang gurun. Pesiaran hidup kita memang memperlihatkan kepada kita jalan baru, jalan pilihan, dan dalam Allah sendiri. Ada masa untuk mengoreksi jalan-jalan kesukaan dan pilihan kita sendiri. Jalan yang tak berujung pasti. Ini adalah permenungan saya untuk menggambarkan bahwa sebetulnya kita cenderung sebagai manusia ya, mencari jalan kesukaan, mencari jalan yang kita pilih sendiri. Tapi sekali lagi, pada akhirnya Tuhan Yesus mengundang kita untuk mengatakan, jalanmu Tuhan adalah jalanku. Bukan memaksakan jalan kita kepada Tuhan. Itu yang paling menjadi hal yang harus kita perjuangkan. Nah, teman-teman, sebagai closing statement atau merangkum dari permenungan atau tadi dikatakan pengajaran dari saya, sebetulnya lebih tepat sekedar sharing saja, bukan pengajaran. Yohanes Pembaptis menyerukan bahwa jalan Allah itu mesti dilewati melalui pertobatan dan pembaptisan. Oke, ini yang pokok. Pertama dan utama, pertobatan. Kita tidak mungkin selamat tanpa spirit pertobatan. Kita selamat bukan karena kita hebat, bukan karena saya ditabiskan sebagai pastor, bukan saya karena bisa berkhotbah dengan hebat, bukan karena saya bisa memimpin gereja, enggak. Pertobatan adalah tanda kesuksesan. Maka apa gunanya saya menjadi pastor atau apa gunanya saya bisa ini dan itu kalau saya jatuh kepada mentalitas yang tidak mau mendengarkan dan tidak mau bertobat. Dan kemudian yang kedua, ini sekedar menegaskan sekali lagi. Pembaptisan, meskipun ya Gereja Katolik mempunyai semboyan yang bagus sekarang untuk memberikan sikap solider atau toleran terhadap orang-orang di luar gereja, dengan mengatakan bahwa di luar gereja ada keselamatan. Tentu kita meyakini karena Allah itu adalah Allah yang maha baik, pasti dengan kebaikannya dia akan menyelamatkan banyak orang. Karena pasti ada juga orang-orang di luar gereja sana yang sungguh baik, orang yang beragama lain, tetapi mereka baik. Pasti Tuhan akan menyelamatkan. Tetapi saya ingin menegaskan, bukan berarti kemudian kebenaran dalam Gereja Katolik berkurang. Maka tetap kita harus meyakini bahwa jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Hanya kalau kita dibaptis. Harus kita yakini dong, supaya kita tidak merasa rugi, udah berusaha keras menjadi orang Katolik yang baik, dibaptis, menghidupi sakramen pembaptisan, lalu merasa tidak yakin kita tidak diselamatkan hanya dengan pembaptisan. Tentu ketika kita sudah dibaptis, sudah melalui sakramen pertobatan, kita juga harus mempunyai pertobatan yang terus-menerus, artinya menghidupi iman, bukan hanya dalam perayaan, dalam liturgi, dalam ritual, tetapi juga dalam tingkah laku sehari-hari. Mewujudkan iman kita dalam bagaimana kita mencintai orang di sekitar kita. Dan berkat dari itu adalah pengampunan dosa. Berkat dari pertobatan dan pembaptisan adalah pengampunan dosa. Jadi kalau teman-teman merasa, aduh sulit untuk keluar dari dosa. Nah, gereja menawarkan sakramen pertobatan. Pakailah, karena kita pasti akan diampuni meskipun kita itu penuh dengan cacat celah.
seperti Israel kembali menjadi anak-anak kepunyaan Allah melalui sakramen baptis, kita juga akan menjadi anak-anaknya. Karena mereka melewati jalan pilihan dan kita melalui baptis juga melewati jalan pilihan dan ketetapan Allah sendiri, bukan melalui jalan sakar PDW, tetapi jalan Allah. Maka kalimat terakhir saya, your way, oh John, is my way. Jalanmu, oh Yohanes Pembaptis, adalah jalan yang harus aku lewati. Inilah jalan tol yang saya maksud. Teman-teman, saudara-saudari sekalian, semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita. Saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan acara, mungkin sharing atau apa. Mari kita lanjutkan. Terima kasih.